Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat kembali kita bersama-sama berbakti memuji nama Tuhan dalam ibadah raya pada minggu hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Peganglah tanganku Roh Kudus, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus,
bersyukur ya Tuhan atas kemurahan Engkau dalam kehidupan kami bersama. Biarlah kami mau memuji nama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan yang kudus, nama yang memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kembali kami sidang jemaat-Mu untuk beribadah kepada Engkau. Berkati, urapi dan pimpin pribadi lepas pribadi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami maupun siapapun orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya nanti dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Allah kita heran dan besar, disambung heran namanya. tetap tinggal berdiri. Kita bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi semuanya oleh karena Roh Tuhan. Haleluya.
kembali, Tuhan Yesus memberkati. Disilahkan pujian dari kaum pria memuji nama Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari kaum pria. Kita akan memberikan korban yang pertama bagi pelayanan Tuhan. Ku sungguh puas dengan Yesus. Siapkan hati untuk firman-Nya. Mari kembali berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ada Allah yang menopang hidup ini. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai
tuntun aku dalam firman Tuhan dengan kasih Kristus. Ibu Krismayati berdoa, kami serahkan pada hamba yang melayani. Terima kasih Bapa di surga, kami datang kembali mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah pujian yang kami naikkan kehadirat Engkau ya Bapa. Tuhan, kini kami bersatu hati mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin roh hati kami, kuasai hati kami, kuduskan hati kami. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau kuasai lidah dan bibirnya Tuhan, biarlah firman yang Dia sampaikan boleh menguatkan iman kami, merubah sifat watak kehidupan kami Bapa. Biarlah kehidupan kami boleh berubah karena firman yang kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kita sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan, amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan untuk saya memberitakan firman Tuhan. Dan sama-sama kita mau terus belajar tentang kebenaran firman Allah. Wahyu pasalnya yang ketiga, kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Sekali lagi kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah.
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada pagi hari ini. Jemaat yang kelima di kitab Wahyu yang ada di Asia Kecil, yaitu jemaat Sardis. Tema khotbah kematian secara rohani. Kematian secara rohani. Mari kita lihat sedikit latar belakang tentang kota Sardis. Sardis datang dari kata Sardius. Sardius itu nama batu permata, letaknya 40 km di sebelah timur Laut Smyrna, 40 km di sebelah selatan kota Tiatira. Jadi ketujuh jemaat ini mulai dari Efesus sampai ke Laodikia jaraknya tidak jauh, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di peta, jaraknya hanya dekat-dekat saja dan itu berurutan. Mulai dari Efesus berurut sampai ke Laodikia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa firman itu teratur. Firman Tuhan itu teratur, gak berantakan. Dijelaskan satu persatu sampai ke 5 kepada jemaat di Sardis, 40 km di sebelah selatan kota Tiatira. Jadi jaraknya tidak begitu jauh. Kejayaan kota Sardis sudah dimulai sejak tahun 700 sebelum Masehi, di mana kota ini menjadi kota perdagangan yang aktif dan sangat kaya. Dulu ibu kota kuno dari Lydia. Jadi kota Sardis ini adalah kota yang kaya. Kota ini terletak di atas gunung yang terjal. Di sana ada sungai Paktolos yang mengalir dan membawa sejumlah debu emas ke Sardis. Jadi ada sungai yang mengalir dan sungai itu membawa sejumlah debu emas. Hebat ya saudara. Makanya di Sardis terdapat industri pembuatan logam emas. Nah saudara, semua itu membuat kota Sardis ini menjadi kota yang maju dan kota yang mewah. Dalam hal perdagangan sangat menonjol, sangat aktif. Ada industri pembuatan logam emas. Kita bayangkan saudara, ada sungai namanya Paktolos yang mengalir. Sungai itu setiap saat pasti mengalir. Dan kita bayangkan membawa sejumlah debu emas. Kalau ditampung bisa terkumpul berapa banyak. Makanya kota ini makmur. Kota ini berjaya, kota ini kaya. Sedikit tentang latar belakang kota Sardis. Kita lihat keadaan jemaat Sardis. Jemaat Sardis hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan, berbeda keyakinan. Karena kebanyakan penduduk Sardis pada waktu itu menyembah Dewi Sibele namanya. Dewi itu adalah dewi kemakmuran, dewi kesuburan. Jadi orang Kristen atau jemaat Tuhan di sana hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Tetapi soal kemakmuran, soal kejayaan, soal perdagangan, mereka tidak dihambati. Berbeda dengan jemaat-jemaat sebelumnya ya, jemaat yang ada di Pergamus, jemaat yang ada di Tiatira dipersulit. Tetapi jemaat Sardis ini turut merasakan kejayaan yang dimiliki oleh kota tersebut, kekayaan yang dimiliki oleh kota tersebut. Mereka tidak mengalami penganiayaan, hidup berdampingan dengan penduduk yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi secara jasmani mereka sama-sama menikmati kemakmuran yang ada di kota Sardis. Tetapi saudara, kalau kita sudah baca ayat demi ayat tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, tidak ada pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat di Sardis. Kalau saudara bisa melihat, bisa meneliti di jemaat-jemaat sebelumnya, Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik imanmu. Kalau Efesus dulu cintamu yang mula-mula sangat sempurna, ada pujian yang Tuhan berikan. Kalau jemaat Smyrna, engkau miskin namun engkau kaya, dipuji oleh Tuhan. Kalau jemaat di Pergamus, Tuhan katakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Dipuji oleh Tuhan. Sedangkan jemaat Sardis ini hanya ada teguran yang Tuhan berikan. Hanya ada teguran yang Tuhan berikan, tidak ada pujian sama sekali. Kalau jemaat yang lain ada pujian, ada teguran. Jemaat Sardis tidak mendapatkan pujian daripada Allah, hanya teguran. Ayat yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Angka 7 menjadi gambaran angka yang sempurna. Jadi Tuhan Yesus memiliki ketujuh roh Allah yang sempurna, ketujuh bintang yang sempurna. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaan jemaat di Sardis. Dari sini kita bisa melihat tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Amin. Gak ada satu hal yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam jemaat. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam gereja. Hal yang baik, hal yang buruk, semua terbuka di hadapan Allah. Kalau manusia bisa menutupi, saudara, hal yang baik yang kita lakukan bisa kita tutupi supaya enggak ketahuan sama orang lain. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Hal yang buruk yang kita lakukan bisa kita tutupi. Hanya kita yang tahu, orang lain enggak tahu. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, semua jelas. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Makanya tadi saya katakan tema khotbah pada pagi hari ini kematian secara rohani. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dalam perjanjian baru, kalau menggunakan istilah mati itu juga dapat menggambarkan kehidupan orang yang hidup di dalam dosa. Efesus pasalnya yang kedua ayat yang pertama, mari kita lihat. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi dikatakan mati bukan secara fisik, tetapi mati karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Orang yang hidup di dalam dosa dikatakan mati. Makanya Tuhan katakan padahal engkau mati. Lalu selanjutnya
Siapa yang mengatakan jemaat ini hidup? Engkau dikatakan hidup, bukan Tuhan yang mengatakan. Bukan Tuhan yang memberi pernyataan bahwa jemaat ini hidup. Yang pasti orang lain. Perkataan ini dan penilaian ini diberikan oleh manusia. Manusia melihat jemaat Sardis hidup. Manusia menilai bahwa jemaat Sardis ini hidup. Manusia mengatakan atau orang-orang di sekitar melihat iya mereka adalah jemaat yang hidup. Tetapi kita lihat penilaian Allah. Padahal engkau mati. Orang lain gak bisa melihat sampai ke dalam hati. Tetapi Tuhan bisa melihat semuanya. Jelas terbuka di hadapan Tuhan. Penilaian Tuhan dan penilaian manusia itu jauh berbeda. Jemaat Sardis kelihatan aktif, enggak pasif, aktif saudara. Tetapi kenapa Tuhan dapati mereka mati secara rohani? Kenapa Tuhan menegur mereka dengan begitu keras? Gak ada pujian sama sekali yang Tuhan berikan. Hanya ada teguran. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Benar ya saudara? Amin. Manusia hanya bisa melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani, tetapi Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam hati. Kalau ada hal-hal baik yang kita kerjakan manusia gak bisa melihatnya, gak apa-apa saudara. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Jemaat Sardis ini memiliki reputasi yang baik di sekitarnya, di kotanya. Oh iya mereka orang Kristen, gak diganggu oleh penduduk yang ada di sekeliling mereka. Mereka dihargai, mereka dihormati, dapat terus bekerja baik dalam hal perdagangan, mungkin ada yang bekerja di bidang industri, logam emas dan lain sebagainya. Gak diusik kehidupan mereka, disegani. Makanya orang-orang katakan iya mereka hidup, reputasinya baik di depan mata manusia. Tetapi menurut penilaian Allah, rohani mereka dianggap mati. Gak ada kehidupan. Yang kedua, yang kita bisa lihat, yang ditegur oleh Tuhan, ayat yang kedua mari kita lihat. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yang kedua Tuhan katakan tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allah. Mereka bekerja, mereka beraktivitas, mereka beribadah, mereka melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan katakan gak ada satupun yang aku dapati sempurna di hadapan Allah. Sangat baik penilaian manusia terhadap jemaat Sardis. Mereka terkenal, mereka berjaya, mereka makmur. Tetapi kenapa Tuhan katakan gak ada pekerjaanmu yang sempurna? Tuhan sendiri yang katakan. Kesempurnaan dalam bahasa aslinya lengkap atau utuh. Lengkap, utuh, komplit saudara. Genap, tidak kurang satu apapun. Bukan kita katakan manusia kan memang gak sempurna. Sempurna dalam bahasa aslinya komplit, lengkap. Jadi tidak ada satupun dari pekerjaan jemaat Sardis yang lengkap di hadapan Allah. Gak ada yang utuh.
Masih ada yang kurang. Kesempurnaan di sini mari kita lihat dari sisi kapasitas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kita melihat jemaat Sardis ini memiliki beberapa kelebihan ya saudara dari jemaat yang lain. Kita melihat posisi mereka. Kita bisa melihat kesempurnaan mereka, kelengkapan mereka dalam hal peran mereka sebagai orang Kristen. Kelebihan yang Tuhan berikan kepada mereka, seperti yang saya katakan tadi, mereka tinggal di kota yang aman. Mereka tinggal di kota yang secara finansial makmur. Berjaya semuanya. Gak ada yang kekurangan. Kotanya maju, kotanya kaya, kotanya mewah. Otomatis penduduknya juga menikmati semua itu. Termasuk jemaat-jemaat yang ada di Sardis. Tetapi kenapa Tuhan katakan pekerjaanmu tidak sempurna? Dalam hal finansial mereka enggak kekurangan, tetapi mereka enggak memaksimalkan apa yang mereka miliki untuk masuk dalam pertumbuhan iman. Kalau secara finansial mereka makmur, mereka bisa membantu jemaat-jemaat yang berkekurangan. Mereka bisa menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Seperti jemaat Smyrna. Tuhan katakan engkau miskin, tetapi engkau kaya. Dalam hal finansial mereka benar-benar miskin, bukan karena mereka malas, tetapi mereka ditindas, mereka dipersulit dalam hal pekerjaannya. Tetapi jemaat Sardis melimpah, enggak dibagikan kepada jemaat yang ada di sekitar mereka, hanya dipakai sendiri. Makanya Tuhan katakan pekerjaanmu enggak sempurna. Kelebihanmu, kapasitasmu yang Tuhan berikan tidak kamu pakai secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan katakan engkau mati. Tuhan sudah berikan kelebihan-kelebihan. Tuhan sudah berikan berkat-berkat yang lebih daripada yang lain. Bukan berarti Tuhan banding-bandingkan, tidak saudara. Tetapi Tuhan melihat kapasitas mereka, daya tampung mereka mampu untuk mengolahnya. Tetapi enggak dimaksimalkan. Tuhan katakan enggak lengkap pekerjaanmu. Yang kedua, kota ini populer, terkenal kan. Mereka disukai oleh banyak orang. Apalagi saya katakan tadi karena kota ini adalah kota perdagangan. Terkenal, banyak orang yang datang, masuk, keluar. Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk mereka pergunakan memberitakan firman Allah. Kelebihan yang mereka miliki dari Tuhan, mereka memiliki kebebasan, mereka dikenal oleh banyak orang, sebenarnya adalah kesempatan bagi mereka untuk menceritakan tentang firman Allah. Tetapi bukan itu yang mereka kerjakan. Karena Tuhan sendiri yang katakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kelebihanmu gak lengkap kamu kerjakan. Kelebihan yang Tuhan berikan gak sempurna dilaksanakan, tidak secara sempurna. Kelebihan-kelebihan mereka secara finansial, mereka populer, terkenal, sebenarnya bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebenarnya bisa menjadikan mereka lebih setia kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Oh iya, saya hidup berkecukupan, saya diterima oleh lingkungan, gak ada yang mengganggu, bisa beribadah dengan bebas, bisa datang ke rumah Tuhan secara bebas, gak dihalang-halangi, gak ditutup-tutupi. Kalau ada jemaat yang bercerita kepada saya dan suami saya, anak mereka di perantauan, kalau mau ibadah sembunyi-sembunyi. Gak harus seperti kita harus rapi, sulit untuk beribadah. Tetapi kita memiliki kebebasan sama seperti jemaat di Sardis, bebas.
dalam hal beribadah. Tetapi Tuhan katakan pekerjaanmu itu enggak sempurna, enggak dipergunakan dengan maksimal. Pekerjaan mereka tidak ada yang sesuai dengan kelebihannya. Kenyamanan yang mereka miliki sebagai orang Kristen tidak dipakai untuk pertumbuhan iman. Zona nyaman yang mereka miliki enggak dipergunakan untuk semakin setia kepada Tuhan, untuk membantu yang lain, untuk menolong yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Makanya Tuhan katakan engkau mati. Secara kegiatan aktif. Orang melihat, wah baik, hebat, kegiatannya ada. Tetapi kenapa Tuhan katakan mati? Karena hal-hal yang tadi saya katakan. Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-17. Yakobus pasalnya yang kedua ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mungkin jemaat Sardis berkata, saya sudah melimpah kok dalam hal jasmani. Ngapain lagi harus beriman kepada Tuhan? Saya kan sudah percaya kepada Tuhan, ya sudah percaya saja. Padahal Tuhan katakan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Gak cukup tinggal di rumah saja percaya kepada Tuhan. Ada saatnya kita datang mencari Tuhan di gereja. Ada saatnya kita datang bersekutu dengan Tuhan. Gak setiap hari. Hari Minggu hanya 1 minggu 1 kali saja saudara. Tetapi apakah kita sudah memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan? Atau kita masih sibuk dengan kepentingan-kepentingan kita secara pribadi? Aktif jemaat ini, reputasinya baik, tetapi penilaian Allah sangat jauh berbeda dengan Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan. Kalau dalam Injil Lukas ya saudara, perumpamaan tentang talenta. Injil Matius pun ada saudara. Perumpamaan tentang talenta, ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5, sesuai kemampuan mereka. Yang Tuhan minta apa saudara? Kerjakan dengan maksimal. Kelebihan yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, berapapun jumlahnya, yang Tuhan mau kerjakan dengan sempurna. Kalau kita berkata saya manusia biasa, Tuhan ada kelemahan, ada kekurangan, iya benar saudara. Ada Roh Kudus yang memampukan kita yang Tuhan sudah berikan. Jangan seperti yang 1 ya, yang mendapatkan 1 talenta, dikubur. Lalu dia katakan kamu adalah Tuhan yang jahat, menuai di mana kamu tidak menabur, dikubur. Tetapi yang punya 2 talenta, punya 5 talenta, dikerjakan secara maksimal, hasilnya 100% saudara. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, hitungannya 100% dijalankan, dikerjakan secara maksimal. Mengapa jemaat Sardis bisa mengalami kondisi kritis seperti waktu itu? Mengapa mereka bisa mengalami kondisi yang demikian? Ayat 4 mari kita lihat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dalam kata lain saudara, berarti pada umumnya jemaat Sardis mencemarkan pakaiannya. Mereka melakukan dosa. Tuhan katakan hanya ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Gak tercatat mereka jumlahnya berapa saudara, tidak. Tetapi Tuhan katakan hanya ada beberapa orang saja.
tinggal beberapa orang saja, berarti yang lain kemana? Yang lain berarti sudah mencemarkan pakaiannya. Berarti jemaat yang lain sudah hidup di dalam dosa. Makanya Tuhan katakan engkau mati secara rohani. Ternyata saudara, yang pertama karena mereka sudah melakukan dosa di hadapan Allah. Mereka sudah mencemarkan pakaiannya. Mereka enggak maksimal lagi mengiring akan Tuhan. Hanya setengah-setengah saja, hanya separuh saja, enggak utuh. Bisa jadi saudara, yang lain terpikat oleh dewi yang ada di kota Sardis yang disembah oleh penduduk-penduduk yang tidak percaya kepada Tuhan. Bisa jadi ya saudara. Pokoknya intinya mereka sudah mencemarkan pakaiannya. Mereka melakukan dosa. Kondisi ini yang membuat mereka mati secara rohani. Yang kedua, berada di zona nyaman. Mereka mengalami kondisi kritis, kondisi sekarat secara rohaninya. Karena mereka tinggal di zona yang nyaman. Zona nyaman yang seperti apa? Saya katakan latar belakang kota Sardis tadi ya saudara. Kota yang mewah, kota yang makmur, kota yang populer, kota yang terkenal, kota yang aktif dalam hal perdagangan. Sungainya saja membawa debu emas. Bagaimana tidak melimpah secara jasmani. Jadi ada dalam zona yang nyaman. Mereka tinggal di zona yang nyaman. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Ada kegiatan-kegiatan yang tetap dilakukan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan tetapi enggak maksimal. Orang-orang melihat iya baik, tetapi Tuhan katakan tidak baik. Mati, gak lengkap, gak sempurna. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Mari kita buka 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Hanya secara lahiriah saja menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasa dari ibadah. Bisa jadi jemaat ini hanya secara rutinitas saja melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Ibadah ya ibadah, doa ya doa, korban ya korban, bersyukur ya bersyukur, mengasihi ya mengasihi, mengampuni ya mengampuni, melayani ya melayani. Tetapi hanya secara lahiriah saja memungkiri kekuatan yang terdapat di dalamnya. Tidak sungguh-sungguh, tidak maksimal. Bagaimana dengan keadaan saya dan saudara? Bagaimana dengan keadaan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini? Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Tuhan mau bertanya melalui firman Allah, bagaimana keadaan kita? Kita sendiri yang tahu saudara. Saya enggak tahu keadaan sepenuhnya. Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Yang mengenal, yang mengetahui secara sempurna, secara detailnya kita sendiri. Kalau pertanyaan ini datang kepada pribadi kita, bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan saya hari-hari ini? Apakah saya didapati hidup di hadapan Tuhan atau mati secara rohani? Apakah saya beribadah hanya sekedar rutinitas saja atau saya benar-benar memang mau bertemu dengan Tuhan lebih lagi?
Apakah saya benar-benar mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah talenta demi talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya pergunakan dengan maksimal? Atau nanti ada waktu luang baru saya kerjakan? Nanti kalau enggak sibuk ya Tuhan, masih sibuk, semuanya masih untuk saya. Apakah di dalamnya terdapat kematian secara rohani? Di luar kelihatan sibuk, tetapi di dalam mati. Jangan ya saudara. Yang Tuhan mau jemaat Sardis ini hidup secara fisik, hidup secara rohani. Kalau jasmaninya diberi makan, rohaninya juga diberi makan saudara. Mari kita bayangkan kalau kita berpuasa 3 hari 3 malam. Sama sekali enggak makan, enggak minum, apa yang kita rasakan? Secara tubuh kita ini, manusia, fisik kita ini akan menurun kekuatannya. Pendengaran akan menurun, penglihatan bisa menurun, asam lambung pun bisa naik saudara. Kalau puasa 3 hari 3 malam. Ketika saya sebelum penamatan di Sekolah Alkitab Cianjur, syaratnya harus puasa 3 hari 3 malam. Waduh, gak karu-karuan saudara. Muntah, terus gak ada yang bisa keluar. Sama pihak Sekolah Alkitab, kalau mau mati langsung ke surga, digituin saudara. Gak boleh buka puasa sebelum waktunya. Tetap dilanjutin. Hari pertama gak apa-apa saudara, hari kedua yang paling berat. Dan kita itu 3 hari itu 1 kali 24 jam. Terus ada yang bilang, kasihan dia, mungkin bisa dapat dispensasi. Enggak. Kalau mati langsung ke surga kok. Ini tubuh gak kuat saudara, karena gak dikasih makan. Bagaimana dengan rohani? Gak dikasih makan berbulan-bulan, gak dikasih makan berminggu-minggu, atau dikasih makan 1 minggu hanya sekali cuma separoh, setengah porsi. Bagaimana bisa kenyang saudara? Bisa beraktivitas? Bagaimana bisa kuat menerima godaan dari iblis? Bagaimana bisa mampu melawan kuasa kegelapan? Bagaimana bisa melawan tawaran-tawaran yang dunia berikan yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah? Kalau kita hanya sekedar memberi makan, kita hanya sekedar mendengar firman dan kita enggak mau melakukan secara maksimal, susah untuk bertumbuh. Susah untuk menjadi kuat. Tujuan Bapak Ibu Saudara bekerja mencari nafkah untuk memenuhi keperluan sehari-hari, makan, minum, anak, istri. Supaya sehat, supaya kuat, sama rohani pun dikasih makan supaya sehat, iman kita sehat, hati kita bisa sehat. Sekalipun ada yang menghina, ada yang mengolok, ada yang menjelek-jelekan, gak mudah tersinggung, gak mudah tersakiti, gak mudah menyimpan akar pahit. Karena rohaninya bertumbuh, ada Tuhan di dalam hidup ini, ada Tuhan di dalam hati. Yang Tuhan berikan talenta demi talenta kita kerjakan. Mungkin hari-hari ini kita berpikir, iya saya terlalu sibuk dengan kehidupan saya sendiri. Talenta yang Tuhan berikan kurang maksimal saya kerjakan. Masih ada waktu saudara kita untuk membenahi diri. Supaya Tuhan katakan pekerjaanmu didapati sempurna di hadapan Allahku. Amin. Saya mau. Kita semua mau pekerjaan kita, pelayanan kita, iman kita, kesetiaan kita didapati sempurna di hadapan Allah. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kita pakai untuk pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Jangan karena memiliki banyak kelebihan sehingga kita lupa diri, merasa lebih hebat dari yang lain. Merasa lebih bisa dari yang lain, jangan saudara. Ketika Tuhan dapati jemaat Sardis
mati secara rohani, gak ada pekerjaan mereka yang sempurna, apakah langsung dihukum oleh Tuhan? Tidak, saudara. Dalam ayat yang kedua dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Tuhan mau bangunlah, jangan tidur terus dalam kenyamanan yang ada. Jangan tertidur oleh zona nyaman yang sedang kita miliki hari-hari ini. Anak-anak sehat, kita sehat, gak ada pergumulan mungkin. Semuanya baik-baik saja, ke gereja gak ada yang menghalang-halangi. Jangan tertidur karena zona nyaman itu. Tuhan katakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Siapa yang harus bangun? Jemaat Sardis yang harus bangun. Mereka sendiri yang harus membangun kembali apa yang sudah mati di hadapan Tuhan. Kuatkanlah apa yang masih tinggal. Hal apa yang masih tertinggal, saudara? Ayat 4 dikatakan ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Masih ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, itu yang harus dikuatkan. Sama-sama menguatkan kembali yang sudah hampir mati, gak mati secara total. Masih koma tapi bisa hidup kembali. Itu yang Tuhan mau. Bangunlah, kuatkanlah. Iman yang mulai mati, ayo kuatkan kembali. Talenta-talenta yang Tuhan berikan kita gak kerjakan secara maksimal, ayo kembali aktifkan. Kita kerjakan kembali hal-hal rohani, hal-hal yang Tuhan firmankan, berdasarkan firman Allah Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Mungkin dulu kita melakukan semua itu tapi hari-hari ini kita sudah tinggalkan. Ayo bangun kembali. Jam-jam doa yang sudah kita tinggalkan, ayo bangun kembali. Jam-jam ibadah yang kita sudah mulai tinggalkan, ayo bangun kembali. Kuatkan apa yang masih tinggal. Mungkin masih ada istri, masih ada suami, masih ada anak yang setia. Sama-sama menguatkannya. Supaya Tuhan katakan pekerjaanmu sempurna di hadapan Allah. Jangan nanti ada waktu luang Tuhan, aku berikan sama Tuhan. Ada waktu lowong, ada waktu kosong. Kalau sibuk, enggak. Jangan saudara. Masih ada pekerjaan-pekerjaan, masih ada pelayanan-pelayanan sekalipun tidak sempurna. Tuhan masih kasih kesempatan. Ayo bangun, ayo kuatkan, inilah hati Bapa. Hati Bapa, hati yang mau anak-anaknya semua masuk dalam rencana Tuhan. Hati Bapa adalah hati yang rindu supaya kita diberkati oleh Allah. Hati Bapa ini enggak mau anak-anaknya dihukum. Karena memiliki hati Bapa, Tuhan mau menegur saya dan saudara. Tuhan mau mengingatkan kehidupan saya dan saudara supaya kita kembali kuat di dalam Tuhan. Banyak hal yang sudah ditinggalkan oleh jemaat. Mungkin jemaat Sardis sudah lalai, mungkin jemaat di tempat ini sudah lalai dalam banyak hal. Kita sendiri yang tahu. Tetapi Tuhan katakan, ayo bangun, ayo kuatkan. Kuatkan kembali. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada waktu yang Tuhan berikan. Kerjakan kembali. Kerjakan kembali. Ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Apa yang mereka terima, apa yang mereka dengar. Yang pasti firman Allah, saudara. Ingatlah. Ingatlah kembali, di hari-hari yang lalu kita sudah pernah mendengarkan firman Allah. Kita sudah pernah menerima firman Allah. Ingatlah semuanya itu. Turutilah itu.
Bukan nuruti saya saudara, tetapi nuruti firman Allah. Turutilah itu dan bertobatlah. Bertobat selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadaku. Tuhan sudah berikan perintah, Tuhan sudah berikan kemurahan, Tuhan sudah berikan kesempatan. Kalau enggak dilakukan saudara, dikatakan aku akan datang seperti pencuri. Kita harus berjaga-jaga, di hari-hari ini kita harus berjaga-jaga, dalam hal rohani harus berjaga-jaga, harus bersiap sedia, kapanpun waktunya kita kembali kepada Bapa, kita harus berjaga-jaga, kita harus siap. Tuhan katakan, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kita enggak tahu. Makanya kita harus berjaga-jaga. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Dari ayat ini kita bisa melihat saudara, keselamatan itu secara pribadi. Amin. Ada beberapa orang, hanya tinggal beberapa orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan katakan akan berjalan dengan aku. Enggak semua jemaat, hanya ada beberapa orang saja. Enggak semua orang Kristen, tetapi hanya orang-orang yang setia benar-benar di dalam Tuhan. Keselamatan itu enggak berkelompok, enggak bisa digandeng pribadi saudara. Hanya orang yang setia yang bisa masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Ada kesempatan saya dan saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Gak semua bisa menang, makanya kita harus berjuang, harus berusaha. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ada upah yang Tuhan berikan. Kalau kita kerjakan talenta kita dengan maksimal, ada upah yang Tuhan berikan. Nama kita tidak terhapus dalam kitab kehidupan. Tuhan akan mengakui kita di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Biarlah kita mendengarkan firman Allah masuk dalam hati kita, kita renungkan, Roh Kudus bekerja, menguatkan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi jemaat-jemaat seperti jemaat Sardis yang rohaninya dikatakan mati oleh Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang secara jasmani hidup dan secara rohani pun hidup di hadapan Allah. Doa kita hidup di hadapan Tuhan, penyembahan kita hidup di hadapan Tuhan. Ketika beribadah kita menikmati kuasa dari ibadah itu. Bukan hanya sekedar rutinitas saja saudara, tidak. Tetapi benar-benar ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan yang memulihkan kehidupan saya dan saudara. Kita menikmati kuasa daripada Allah dan percaya ada upah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang benar-benar setia melakukan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita mau minta biar Roh Allah terus memenuhi kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan.
kaum pria, minta Roh Allah untuk memenuhi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Seluruh kaum wanita katakan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan. Mari katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya, haleluya, haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipadui urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipadui urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipadui urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bebaskan kami Tuhan, pulihkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bangkitkan kembali semangat kami di dalam Tuhan. Hidupkan kembali kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya, haleluya, haleluya. Serta mencarikan mata yang buta.
berdoa saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang kami terima dan kami rasakan di dalam setiap hari di dalam kehidupan kami. Puji akan nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh senantiasa boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, mengingatkan kehidupan kami, mendidik, menegur kehidupan kami bersama jemaat-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa dari surga-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memakai hamba-Mu lebih dalam lagi di dalam Engkau ya Bapa. Memberkati semua yang telah ambil bagian saat pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan akhir dari ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan dan berkati. Mari kita akan berkorban. Ini minggu ketiga ya, nanti persembahan yang ketiga untuk kas tamburin untuk anak-anak kita. Mari kita akan jalankan bersama-sama untuk kita mengangkat dalam pujian Aku Diberkati. Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Bangun pagi yang berganti malam, aku diberkati, berkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi yang berganti malam, aku diberkati. Bersama-sama. Bapa yang di surga, kerjakan jemaat persembahan pertama, kedua, ketiga untuk kas anak-anak tamburin, dapat 10 jemaat kembalikan pagi ini berdasarkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan persembahan jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Latihan musik, latihan pujian. Latihan pujian enggak ada ya, puji akan nama Tuhan selesai terus pulang tutup doa. Selasa tetap
doa ya. Rabu juga tetap doa ya. Kamis tengah minggu, Jumat tetap doa, Sabtu Pemuda, Minggu pagi anak-anak, siang ibadah raya sudah ada di info. Saudara terima warta bahwa minggu terakhir 26 pakai baju batik. Tuhan Yesus berkati. Mangkit berdiri bersama-sama. Tunaikan syukur. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Pada akhir kebaktian pada siang ini Tuhan, Kau sudah menyertai, sudah memberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin iman rohani kami mati, tetapi kami ingin rohani kami hidup, jasmani pun boleh sehat karena penyertaan Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Allah. Senantiasa menguatkan iman, meneguhkan iman pengharapan kami ya Bapak. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah siang ini, kami pulang sertai ya Bapak, beri sehat-sehat semua, berkati ya Bapak. Terima kasih pekerjaan jemaat-Mu pun, berkati rumah tangga, berkati perkawinan, berkati semua. Kami serahkan dalam pergumulan-pergumulan kami bersama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami bersama siang ini Tuhan, biarlah menyertai kami bersama berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu semua yang sudah hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya. Sampai jumpa lain hari. Amin.